Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa kembali dengan Sobat Prestasi dan Pemirsa Bible TV yang dicintai oleh Tuhan. Setengah jam ke depan ini saya pelayan Tuhan Arasya Haan akan menemani Sobat Prestasi dan Pemirsa Bible TV dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita berdoa sejenak. Bagimulah Tuhan segala kepujian, kemuliaan, dan kejayaan. Kami mempersembahkan seluruh acara siaran malam hari ini kepada Tuhan. Minta berkat Tuhan dari awal, pertengahan, sampai pada tamatnya. Untuk kemuliaan-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Sobat Prestasi dan Pemirsa Bible TV yang dicintai Tuhan, senang bisa berjumpa malam hari ini. Kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita. Kita siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari studio ini, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar untuk mencatatnya dengan tujuan agar kita lebih mudah untuk mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan untuk kita di malam hari ini adalah karakter ilahi. Maksud tujuan kita mempelajari tema atau judul ini adalah agar hidup kekristenan kita berdampak dan memuliakan Tuhan. Malam ini firman Tuhan kami ambil dari Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29. Mari kita ambil Alkitab kita, kami akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan mendapat ketenangan. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Karakter ilahi, itulah tema atau judul khotbah kita untuk malam hari ini. Sebagai pendahuluan, kami ingin menyampaikan karakter ilahi bukan jalan untuk ke sorga. Karena jalan ke sorga cuma satu, yaitu Yesus Kristus Tuhan namanya. Alkitab katakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya kita dapat diselamatkan, kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi karakter ilahi sangat-sangat penting. Kenapa sangat-sangat penting? Alasannya karena kita masih ada di dalam dunia. Dengan kata lain, kalau kita masa bodoh terhadap karakter ilahi, kita akan jadi batu sandungan. Haleluya. Oleh karena itu kami berdoa biar firman kebenaran yang akan kita sharingkan menjadi cermin untuk kehidupan kita, sehingga kita boleh memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang kepada kebenaran. Nah, ada beberapa hal yang kami ingin sampaikan. Bagaimanakah kita sesudah percaya pada Yesus, kita boleh membangun karakter ilahi dalam hidup kita. Sebenarnya secara hukumnya, waktu kita percaya pada Yesus, seharusnya kita memperoleh karakter ilahi dalam hidup kita. Karena waktu kita percaya Yesus, kita sudah menerima benih ilahi itu.
Tapi dalam kenyataannya banyak kali kita masih jauh daripada kebenaran ini. Karena itu kami sengaja mengangkat tema ini khususnya buat kita di hari-hari ini, supaya kehidupan kita sungguh-sungguh memuliakan dan meninggikan akan nama Tuhan. Nah, yang pertama yang kami mau tekankan buat kita tentang karakter ilahi, kita harus meneladani Tuhan Yesus seumur hidup kita. Teladanilah Tuhan Yesus. Meneladani Tuhan Yesus bukan untuk selamat, tapi kalau mau selamat percaya pada Tuhan Yesus. Tapi untuk membangun karakter ilahi perlu contoh, perlu teladan, dan kita bersyukur punya Tuhan Yesus yang dapat diteladani. Ya, karena Tuhan Yesus bukan hanya pandai dalam mengajar, tapi pandai juga dalam melakukannya. Contoh yang paling sederhana, Tuhan Yesus menyuruh kita mengampuni. Ajaran Tuhan Yesus kita harus mengampuni 70 kali 7 kali. Apa artinya? Tidak terhingga. Tapi Tuhan Yesus bukan hanya pandai mengajar, tapi dia ada dalam ajarannya. Waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus bukan tidak bisa membunuh semua orang yang menyalibkannya karena dia full power. Tetapi Tuhan Yesus memilih supaya kehendak Bapa di sorga yang terlaksana. Kalau tidak, kita yang binasa selama-lamanya. Jadi yang kami mau tekankan buat kita, meneladani Tuhan Yesus. Dan firman yang kita angkat malam hari ini, biar ini menjadi perenungan bagi kita. Karena dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Belajarlah pada Tuhan Yesus. Selanjutnya dikatakan, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Luar biasa. Jadi karakter ilahi itu bisa kita dapatkan kalau kita udah percaya Tuhan Yesus dengan meneladani Tuhan Yesus. Karena yang mau kita bangun adalah karakter ilahi, bukan karakter tanpa bentuk. Teladanilah Tuhan Yesus dalam seluruh aspek kehidupan kita. Yang kedua yang kami mau tekankan buat kita, kita harus mau membangun disiplin rohani. Haleluya. Bangunlah disiplin rohani. Kita bisa karena kita biasa. Kalau kita baca Alkitab kita, kekristenan digambarkan dengan 3 hal. Pertama, kita digambarkan seperti prajurit. Yang kedua, kita digambarkan seperti olahragawan. Yang ketiga, kita digambarkan seperti petani. Tahukah kita, ketiga-tiganya yang menggambarkan kekristenan itu memerlukan disiplin. Ya, itu sungguh-sungguh memerlukan disiplin untuk kita bisa untuk kita bisa maksimal. Oleh karena itu kami mau mengajak kita, mari kita bukan sekedar Kristen, tapi Kristen yang membangun disiplin rohani dalam hidupnya. Kalau kita digambarkan seperti prajurit punya slogan, lebih bagus mandi keringat di dalam latihan daripada mandi darah dalam peperangan. Itu istilah dalam prajurit. Kami ingin tekankan buat kita, karena itu kalau mereka berlatih, ya mereka sangat-sangat disiplin. Dan olahragawan juga, kalau kita perhatikan, ya tidak mungkin mereka jadi juara kalau mereka ya masa bodoh atau tidak teratur dalam berlatih. Mereka membangun disiplin. Dan demikian juga petani. Kalau kita memperhatikan kehidupan petani, itu sangat disiplin. Ada waktu untuk
menggali atau memperbaiki tanahnya, membalik tanahnya. Ada waktu untuk mengairi airnya, ada waktu untuk menanam, ya, ada waktu untuk merumputin, ya, ada waktu untuk menabur ada menabur pupuk. Dan kami mau tekankan buat kita, ada disiplin. Nah, kalau kita digambarkan ya sebagai prajurit, olahragawan, dan petani, kami mau katakan biar ini jadi rema dalam kehidupan kita, supaya kita tidak hidup asal-asalan, tapi kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi bangunlah disiplin rohani, karena kita bisa, karena kita biasa. Hidup bukan nasib, tapi hidup adalah pilihan. Pilihlah setiap hari untuk tunduk pada Tuhan dan melakukan firman-Nya. Setiap bangun pagi, pilihlah untuk tunduk pada Tuhan, melakukan firman-Nya. Bangun disiplin. Kalau ini kita lakukan, kami percaya kita menjadi manusia Kristus di dalam dunia ini yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, di mana Yesus akan ditinggikan sepanjang kita hidup. Mungkin kita berkata, Pak Ara, disiplin dalam hal apa? Contoh, bertekadlah tiada hari tanpa doa. Doa bukan jalan ke sorga, tapi doa perlu, karena Tuhan Yesus berdoa. Selanjutnya, disiplin membaca firman Tuhan, karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Kita perlu memiliki iman. Alkitab katakan orang benar akan hidup oleh iman. Lihatlah dunia di mana kita hidup, tantangan semakin berat. Alkitab mengajarkan kepada kita, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Iman itu alat, iman itu pegangan, iman itu filter, tapi juga iman itu senjata rohani. Kalau saudara dan saya memiliki iman, kami percaya saudara dan saya tidak akan gentar menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Karena persoalan apapun menjadi peluang, kesempatan kita melihat janji Tuhan digenapkan dalam kehidupan kita. Jadi yang kami mau tekankan di tengah-tengah langkahnya karakter ilahi, kami mau mengajak kita, khususnya bagi Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV, jangan sekedar Kristen, tapi memiliki karakter ilahi. Dengan cara itu, saudara dan saya akan memuliakan Tuhan sepanjang kita hidup. Nah, yang ketiga yang perlu kita lakukan kalau kita ingin membangun karakter ilahi, kita harus menjaga pergaulan kita. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ada banyak kali orang Kristen yang sudah percaya Tuhan Yesus terseret kembali serupa dengan dunia, padahal dunia akan dihukum oleh Tuhan. Kenapa? Karena tidak tegas dalam pergaulannya. Dalam Alkitab, paling sedikit kami mau sampaikan 2 contoh orang yang sembrono dengan pergaulannya, akhirnya hidupnya jadi batu sandungan. Yang pertama, Simson. Hamba Tuhan yang hebat tapi kandas, tergelincir, karena sembrono dalam hidupnya. Matanya jadi buta. Kalau matanya jadi buta, itu bukan karena Tuhan, tapi itu pilihan dalam hidupnya. Karena dia tidak menjaga akan dirinya dan tidak mau mematuhi firman Tuhan. Berubah hidupnya jadi penggiling gandum. Yang kedua adalah Salomo. Kalau kita baca dalam Alkitab kita, istrinya 700, gundiknya 300. Kami ingin tekankan buat kita. Akhirnya di masa tuanya dia tidak bahagia. Dia tidak tahu lagi mana yang benar. Karena dia sembrono dalam bergaul. Dia sudah bingung mana Tuhan yang benar di masa tuanya. Karena setiap kali dia mendatangi para istrinya, dia diajak untuk beribadah ya kepada Tuhan-Tuhan istrinya tersebut, sehingga dia bingung mana yang benar. Jadi kami ingin tekankan buat kita, kita harus menjaga pergaulan kita.
kami ingin tekankan buat kita, perhatikan akan hal ini. Kalau kita mau menjaga pergaulan kita, kami percaya ada kemurnian iman dalam kehidupan kita. Yang ketiga yang kami mau tekankan buat kita, selain kita perlu meneladani Tuhan Yesus, ya, membangun disiplin rohani. Yang ketiga, menjaga pergaulan. Yang keempat yang kami mau tekankan buat kita adalah mau pikul salib, menyangkal diri. Dikatakan dalam Lukas 9 ayat 23, kita nggak layak kalau kita nggak mau pikul salib, menyangkal diri. Apa artinya pikul salib, menyangkal diri? Berani berkata tidak untuk semua tawaran yang disampaikan iblis dengan agen-agennya. Jangan ikuti dunia, karena dunia akan lenyap dengan segala keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapa akan hidup untuk selama-lamanya. Praktekkan kebenaran ini sampai kapanpun. Selama kita ada dalam dunia ini, sebelum kita dipanggil Tuhan ke sorga, ada tawaran-tawaran yang disampaikan oleh iblis. Ada jerat-jerat, ada pencobaan-pencobaan, ada godaan-godaan. Tapi iblis tidak bisa paksa kita berbuat dosa. Kami mau katakan, kita harus berani pikul salib, menyangkal diri. Walaupun ada harga yang harus kita bayar untuk hal itu. Mungkin kita jadi ditolak, mungkin kita dalam pekerjaan bisa saja kita disingkirkan. Tapi kami percaya, kalau itu karena kebenaran, saya percaya penyertaan Tuhan sanggup membuat segala sesuatu menjadi baik dalam kehidupan kita. Jadi kami mau tekankan, mari kita perhatikan tentang kebenaran ini. Kita harus mau pikul salib. Yang berikutnya, yang kelima, kita harus mau diproses oleh Tuhan. Kata proses tidak disukai oleh dunia pada saat ini. Karena dunia di mana kita hidup, udah kemasukan budaya instan. Pengennya cepat, cepat, cepat. Semuanya instan. Mabok-mabokan, berzina, mabok-mabokan, judi, tetap ingin masuk surga. Udah hidupnya nggak karu-karuan, tapi tetap ingin masuk surga. Kami mau katakan, memangnya surga milik paman kita apa? Kami mau katakan, Alkitab katakan dengan jelas, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar. Ikutilah apa yang Tuhan katakan. Walaupun jalannya sempit, masuklah dari jalan itu, karena lebarlah jalan menuju kepada kebinasaan. Kalau kita sadar akan hal ini, kita akan mau diproses oleh Tuhan. Yusuf, kalau kita baca dalam Alkitab, dia diproses selama 13 tahun. Dia mulai mengalami ketidakadilan dari saudara-saudaranya umur 13. Umur 17 maksud kami. Dia jadi raja umur 30. 13 tahun dia diproses. Sampai-sampai dia masuk penjara. Tapi karena dia tetap mengasihi Tuhan, mentaati apa yang Tuhan katakan, Tuhan angkat dia. Manusia boleh tidak melihat, tapi Allah melihat. Akhirnya rencana Tuhan jadi atas hidupnya. Raja Daud juga demikian. 15 tahun dia diproses. Umur 15 dia mulai diurapi. Umur 30 dia menjadi raja. Kami mau katakan, dalam kurun 15 tahun, 10 kali Raja Saul ingin membunuh dia, karena sesudah dia tahu bahwa yang akan menjadi penggantinya adalah Daud, beberapa kali dengan sengaja bahkan membayar orang untuk membunuh Daud. Tapi karena Daud mencintai Tuhan, mentaati apa yang Tuhan katakan, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Jadi kami mau tekankan buat kita, tangkaplah kebenaran ini, milikilah karakter ilahi. Yang terakhir, yang keenam yang kami mau sampaikan, bagaimana kita memiliki karakter ilahi? Kita harus mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Kita nggak akan mungkin bisa mentaati firman Tuhan sepenuhnya
tanpa kita dipenuhi Roh Kudus. Contohnya Petrus. Petrus melihat ya bagaimana 5 ketur roti tambah 2 ekor ikan kasih makan 5.000 orang. Bahkan dia sendiri berjalan di atas air. Tapi apa yang terjadi waktu Yesus diadili, dia berkata, ya, aku tidak mengenal dia. Dia menyangkal. Tahukah kita, ya, dia lihat semuanya apa yang Tuhan Yesus kerjakan, tapi dia begitu mudah menyangkal. Tapi sesudah Petrus dipenuhi Roh Kudus, dia jadi Petrus yang luar biasa. Jadi Roh Kudus menuntun kita kepada kebenaran, mengingatkan kita tentang dosa dan penghakiman, sehingga saudara dan saya akan sungguh-sungguh pada akhirnya berani taat dan terjual penuh untuk rencana Tuhan. Kami simpulkan firman Tuhan untuk kita di malam hari ini, karakter ilahi. Kalau kita sudah percaya pada Yesus, mari bangunlah karakter ilahi, supaya kita boleh menjadi terang, supaya kita boleh menjadi garam, supaya kekristenan kita berdampak. Kami ingin tekankan buat kita, kalau ini ada, dimanapun kita berada, kehadiran kita menjadi nilai tambah dan teristimewa. Yesus akan ditinggikan. Kalau Yesus ditinggikan, dia akan menarik orang datang kepadanya. Bersama Yesus kita bisa. Haleluya. Amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV yang dicintai oleh Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan di malam hari ini, karakter ilahi. Kami percaya semua kita diberkati. Kita masih punya waktu sedikit, kita mau gunakan waktu yang ada untuk berdoa. Ada 3 tahap doa yang kami mau lakukan. Yang pertama, bagi kita yang belum pernah terima Yesus, kami mau membantu saudara dengan cara mengikuti doa kami. Asalkan saudara sungguh-sungguh mau mengikutinya, tidak bermain-main, kami percaya anugerah keselamatan jadi milik kita. Yang kedua, kami mau berdoa buat yang sakit dan berubahan berat. Dan yang ketiga, nanti kita mau berdoa syafaat. Saatnya kita mau memulainya. Letakkan tanganmu satu di dadamu, ikuti doa kami. Tuhan Yesus, saya menerima firman malam hari ini. Saya sadar, saya mau bertobat. Tuhan Yesus, inilah hidup saya. Saya persembahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Saya tidak layak. Saya sadar dosa saya membawa saya kepada penghukuman, kebinasaan, neraka. Tapi malam ini saya mau bertobat, meninggalkan cara hidup saya dan dosa-dosa saya. Terimalah saya ya Tuhan di malam hari ini. Saya butuhkan Tuhan. Saya butuhkan belas kasihan Tuhan. Masuklah Tuhan dalam hati saya. Tinggallah. Saya menerima malam ini Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Penuhi saya dengan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, kalau engkau sakit, letakkan tanganmu satu pada bagian tubuhmu yang sakit. Contoh jantungmu atau ginjalmu. Angkat tanganmu satu ke atas. Jangan lakukan kalau engkau tidak percaya, tapi kalau engkau percaya lakukan. Bagi engkau yang berbeban berat, punya pergumulan yang berat, taruh kedua tanganmu di dadamu. Saatnya kita berdoa. Mari kita melakukan dengan sungguh-sungguh. Ya Tuhan, Kau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV yang meletakkan tangannya pada bagian tubuh mereka yang sakit. Kami percaya tubuh kami bait Allah, rumah Roh Kudus, tempat kediaman Tuhan yang hidup, penebusan Yesus sempurna atas kami. Terima kasih Tuhan buat karyamu atas kami. Sebagai hamba Tuhan, hamba bertindak dalam nama Yesus. Penyakit, roh penyakit yang menguasai Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV, enyahlah engkau. Apapun sakitmu, terimalah kesembuhan. Dalam nama Yesus ada mujizat terjadi.
Tuhan, Kau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Bubble TV yang meletakkan kedua tangan mereka di dada mereka karena pergumulan yang berat. Kau berkata di kayu salib sudah selesai. Kami berdiri di atas kemenangan yang Engkau sudah lakukan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, terbukalah jalan. Semua beban, pergumulan, masalah yang menimpa Sobat Prestasi dan pemirsa Bubble TV, aku mengorakkannya. Aku berdoa jalan buntu, Tuhan merubahnya jadi pintu gerbang. Tanah gersang, Tuhan merubahnya menjadi padang gurun. Merubahnya padang gurun menjadi taman Eden. Tanah gersang, padang gurun, Tuhan merubahnya menjadi taman Eden, tanah yang diberkati. Terbukalah jalan dalam nama Yesus. Ada berkat, ada sukacita. Aku berdoa apapun masalahmu, awan gelap berlalu, terang Tuhan bercahaya. Ada shalom Tuhan, ada atas hidupmu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mau berdoa untuk Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Kami berdoa, selamatkan negeri kami. Kami berdoa ada hujan pertobatan. Kami berdoa buat kota kami Jakarta, jauhkan dari gempa bumi, malapetaka, tsunami, dari huru-hara, dari hal-hal yang buruk. Kota yang diberkati, kota yang penuh disiplin. Kami berdoa buat gereja Tuhan di negeri ini, biar bersatu ikat dalam kasih, biar ada suara kenabian yang keluar dari gereja. Gereja jadi mercusuar petunjuk jalan di bangsa ini. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan dari gereja manapun, Tuhan ikat dalam kasih Kristus, saling menopang. Urapan Tuhan turun, pemakaian Tuhan dahsyat, yang jatuh bangkitkan. Tuhan, kami berdoa yang mundur tarik kembali ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa buat Panorama MGK, berkat-Mu turun atas Panorama MGK yang jadi partner kami dalam pelayanan di radio ini. Kami berdoa buat Sobat Prestasi dan pemirsa Bubble TV yang menyaksikan acara ini, baik di rumah, di LP, di rumah sakit, di jalan, dimanapun mereka menyaksikannya. Apapun masalah mereka, Tuhan menolong. Ada pertolongan, ada mujizat, ada iman yang Tuhan karuniakan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.